Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Satu lagi yang juga menarik adalah mengenai hutang nih ya. Hutang kita itu kan makin tinggi ya. Tapi kalau kita lihat pembangunan makin banyak, tapi banyak pembangunan yang tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur besar-besaran, bahkan ada daerah yang mau mengembalikan infrastrukturnya ke pusat gara-gara setelah dia dapat dari pemerintah pusat dibangun infrastruktur, dia nggak bisa kuat, nggak bisa bayar maintenance-nya gitu. Nah ini kan terjadi di hampir banyak daerah gitu. Misalnya pelabuhan di mana-mana tapi nggak ada kapalnya. Gitu. Nah ini kan buang-buang udah utangnya banyak, nggak ada multiplier. Ini ke depan punya pandangan nggak? Karena ini menurut saya beban makin banyak tapi efeknya nggak ada. Anda bercerita zaman sekarang apa zamannya presiden sebelumnya? Enggak kan, bukan zaman sebelumnya, tapi kan supaya jangan kejadian ke depan, ya kan? Gimana caranya tuh? Karena beban utang kan tahun ini dan tahun lalu kan cukup besar untuk dibayar ya. Nah itu seperti apa juga sekalian? Waktu zaman sebelumnya kan pembangunan kan bukan di daerah loh, banyak di pusat kan oleh PU sebagai mesin pertumbuhan untuk infrastruktur kan utamanya itu. Mungkin itu yang terjadi, ada sebagian yang nggak pas. Kalau daerah yang membuat selama dikontrol dengan baik harusnya nggak apa-apa. Betul. Jadi yang penting adalah nanti mereka buat apa, kita kontrol dari pusat seperti apa. Itu seperti kemarin ada pemerintah Kaltara bilang kami nggak punya jembatan sehingga banyak penduduknya ke Malaysia dibanding ke Kalimantan Indonesianya. Ya. Ya udah kita bangun jembatan 150 triliun ya 150 triliun. Tapi yang bangun pusat. Ya. Jadi dia nggak ada beban tambahan di sana. Tapi nanti ke depan kan kayak tadi dia ngusulin kita bangun, dia ngusulin. Tapi pelan-pelan kan harusnya daerah membangun ekspertis sendiri dalam hal itu. Iya, iya. Tapi saya pikir sih kita nggak perlu balik ke sentralisasi lagi. Setuju. Tapi perbaiki jalannya desentralisasi yang ada. Dan untuk itu daerah harus lebih cerdas lagi membelanjakan uang anggarannya. Ya, oke. Nah soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang nih? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa? Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita dua, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya dua itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura di atas 200% ya, hampir gede banget. Besar, betul. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi ibu nggak usah terlalu panik. Saya nggak panik, cuman kan ini mewakili masyarakat yang kepanikan gitu. Udah Artinya kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak akan tembus 3% deficit to GDP ratio anytime soon. Nggak akan saya rubah itu. Itu saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan. Ya. Nanti kalau tumbuh kita udah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita kurangin pajak atau perlu nggak kita kurangin debt-nya atau perlu nggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8%. Yeah. Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Yes. Kalau saya sudah 7%, saya naikin sedikit orang juga happy. Tapi kelihatannya pertumbuhan bakal tinggi sih. Kenapa? Gara-gara mau dipotong anggaran, semua belanja nih lagi rame sekarang. Kalau dilihat semua kementerian langsung belanja. Belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan ngutang. Artinya gini. Oke, Mas. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.